Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, selamat datang di ASMR Musliman Studio. Ini adalah konten ASMR, silakan gunakan alat dengar yang nyaman. Semoga apa yang kami bawakan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Para kaum muslimin dan muslimah, kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu, dan semoga kita diberikan keamanan, keselamatan, dan diberikan ketentraman di dalam menjalani ibadah, sehingga bisa beribadah sampai husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Ibadallah, ittaqullah ta'ala wa ati'uh. Wahai hamba-hambanya Allah, bertakwalah kepada Allah yang maha luhur dan taatlah kepada Allah. Ketahuilah an asdaqul hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya cerita, sebaik-baiknya cerita dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab, ialah kitabnya Allah, kitabillah. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan cerita-cerita yang paling baik, yang paling mulia, yang paling benar ceritanya, ialah cerita dalam kitabillah, dalam Al-Quran. Kemudian wa awsaqul uro kalimat taqwa. Jadi seseorang yang mempertanyakan tentang pedoman yang paling kuat, maka pedoman yang paling kuat adalah kalimat ketakwaan, di mana seseorang yang telah beriman kepada Allah, kemudian beribadah kepada Allah, nah dia mampu untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dengan tanpa dipilah-pilih. Jadi betul-betul ketakwaan dengan hati yang tulus kepada Allah. Dan tentunya menjalani Islam atau menjalani ibadah kepada Allah itu harus kafah. Jangan ditunda-tunda, jangan dipilah-pilih. Semua peraturan dari Allah ya kita berusaha untuk melaksanakan sepol kemampuan kita. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian wa khairul milal millata Ibrahim. Sebaik-baiknya agama dalam menjalani ibadah, terutama saat ini betapa banyak agama yang telah muncul atau utamanya di dunia, ialah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa agama beliau? Agama beliau adalah agama Islam, atau yang berpasrah diri kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Kemudian wa khairus sunan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang ingin beribadah dengan mengambil sebuah contoh ibadah yang baik, yang paling terbaik adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa asraful hadis zikrullah. Sebaik-baiknya cerita, puncak dari sebuah cerita yang paling baik, lebih mulianya sebuah cerita, riwayat, itu adalah cerita dari sebuah hadis yang bisa membuat kita zikir kepada Allah. Sebuah cerita yang bisa membuat kita ingat kepada Allah. Itu sebaik-baiknya, semulia-mulianya sebuah cerita. Jadi kalau kisah-kisah tentang hal-hal yang menggugah rasa cinta, menggugah rasa senang saja, itu ya ibarat kata ya hanya cerita-cerita ya tambahan. Tapi kalau betul-betul ingin mengambil cerita yang paling mulia, adalah cerita yang bisa membuat hati kita terbangun atau termotivasi untuk bisa ingat kepada Allah. Adalah cerita yang paling mulia. Ya, kita melihat drama Korea atau melihat cerita dari sebuah film, movie, itu ya untuk memberikan tambahan pengetahuan. Tapi kalau yang paling mulia dari sebuah cerita adalah cerita di mana hal itu mampu membuat kita ingat kepada Allah. Kemudian wa ahsanul qasas hadzal Qur'an. Sebaik-baiknya cerita adalah Al-Qur'an ini, adalah sebuah Al-Qur'an, wahyunya Allah. Kalau di dalam Al-Qur'an semua kisah itu mampu menjadi sebuah contoh pedoman, dan juga cerita di dalam Al-Qur'an bisa mengandung hukum. Jadi kalau Rasulullah SAW dalam meramut umatnya itu kadang-kadang ya menjadi sebuah ayat, atau di mana suatu kejadian, contoh ada kaum muslimin dan muslimah yang mencuri, kemudian
dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menurunkan hukumannya atau menurunkan kisosnya, bagaimana seseorang bisa diterima tobatnya di hadapan Allah. Salah satunya dengan hukuman, kalau dia mencuri yang sudah mencapai batas, maka hukumnya adalah potong tangan atau jari jemarinya, kemudian sampai dengan berulang-ulang kali mencuri ya, sampai mungkin akan habis atau tangannya. Maka sebaik-baiknya cerita adalah cerita di dalam Al-Quran itu. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, kemudian dilanjutkan dalam khutbahnya ialah wasanul hadiyul anbiya, atau sebaik-baiknya sebuah cerita adalah cerita dari para nabi. Kalau kita berkaca kepada Nabi Yusuf yang beliau dicoba dengan sebuah godaan wanita ialah Zulaikha, di mana Nabi Yusuf ya menjadi sebuah contoh di mana beliau adalah sosok yang terpilih sehingga hawa nafsunya tidak mengalahkan pada keimanan, di mana Allah menjaga Nabi Yusuf yang secara lahiriah adalah contoh Nabi yang bisa menghindarkan diri dari sebuah perzinahan yang sudah ada di depan matanya. Kemudian cerita dari Nabi Ayub alaihissalam, di mana beliau sakit selama 16 sampai dengan 17 tahun, tapi karena beliau adalah contoh sosok Nabi yang mulia, bisa melewati dengan penuh kesabaran. Bahkan keluarganya yang wafat atau yang meninggal dicoba oleh Allah untuk diambil dalam artian Allah menghendaki membunuh kepada mereka dengan sebuah musibah kebakaran. Ternyata ya hal itu beliau jalani dengan penuh kesabaran. Istri-istri dari Nabi Ayub pada pergi karena beliau sakit berkepanjangan selama 16 sampai 17 tahun. Tapi dengan semua yang beliau jalani ternyata mampu untuk menjadi ibror untuk kita, menjadi contoh baik bahwa sakit adalah ujian yang Allah berikan. Adapun kemudian seseorang tidak sabar untuk menjalani ujian itu, ya Nabi Ayub adalah contoh yang terbaik. Beliau bisa menjalani hal itu dan selalu berkata kepada Allah bahwa semua ini miliknya Allah, atau semua miliknya Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Lah umpama Allah mau mengambil ya semua enggak gitu. Jadi tidak merasa bahwa apa yang beliau miliki itu adalah miliknya sendiri. Nah, contoh-contoh dari kenabian yang lain juga adalah contoh dari Nabi Yunus alaihissalam, di mana beliau tertelan oleh ikan. Ketika beliau meninggalkan kewajibannya, kemudian menaiki sebuah perahu, Allah mencoba bahwa perahunya terombang-ambing karena beratnya muatan. Sehingga ketika mereka saling memberikan pilihan siapa yang akan dibuang ke laut, ternyata beberapa kali sudah dicoba dan Nabi Yunus lah yang harus mendapati pilihan bahwa beliau harus dibuang dari kapal, harus dilempar dari kapal. Sehingga pada akhirnya ketika telah dilemparkan ke lautan, beliau ditelan oleh ikan besar dan hidup di dalam perutnya ikan selama lebih dari 1 bulan. Para kaum muslimin dan muslimah, kalau orang-orang yang tidak sabar dan tidak menjadi contoh bagi umat, maka bisa saja beliau wafat di dalam perutnya ikan nun itu. Tapi dengan beliau berzikir kepada Allah, dengan beliau ingat kepada Allah, ternyata beliau bisa melewati ujian itu dan alhamdulillah bahwa setelah beliau keluar kemudian umatnya bisa mengikuti dan beriman kepada Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, begitu juga dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam, seseorang yang secara lahiriah beliau adalah orang yang sangat ganteng sekali, sangat tampan. Ketika beliau usianya masih kecil, ternyata ujiannya adalah di mana saudara-saudaranya iri dengan kecintaan ayahnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mereka berupaya untuk menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur. Nah, di dalam sumur selama beberapa hari yang sebenarnya beliau juga ditolong oleh malaikat. Nah, di sana beliau berzikir kepada Allah. Ada tuntunan doa-doa di mana para nabi-nabi ini memiliki doa khusus kepada Allah. Kemudian lagi Nabi Muhammad alaihissalam ketika
dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak beriman. Beliau bersembunyi di Gua Hiro, yang sebenarnya beliau juga sudah terpojok. Ketika beliau ada di Gua Hiro dengan rasa ketakutan bersama Abu Bakar, kemudian Allah menghendaki kepada sebuah laba-laba untuk membuat jaring, yang pada akhirnya mulut gua itu seolah-olah ini seperti halnya gua yang sudah lama tidak ada penghuninya. Nah, padahal Nabi Muhammad ada di situ. Nah, begitu ketakwaan dari para nabi ini mampu untuk menjadi sebuah peringatan, nasihat untuk kita, bahwa kalau kita bertakwa kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan menolong kepada kita. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya dalam khutbahnya adalah wa asraful mauti qatlus syuhada. Sebaik-baiknya, semulia-mulianya sebuah kematian ialah kematian yang dirasakan oleh orang-orang syuhada. Ialah orang-orang yang wafat dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena dalam riwayat Al-Quran dan di wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi bahwa orang-orang yang mati syahid, beliau itu tidak berada di dalam alam kuburan. Kenyataan bahwa banyak riwayat yang menyebutkan arwah dari orang-orang yang mati syahid oleh Allah akan diangkat dan dimasukkan ke dalam sebuah burung yang berwarna hijau yang berterbangan di taman surga. Para orang-orang yang mati syahid, ruhnya telah menikmati betapa indahnya, betapa nikmatnya keadaan di dalam surga. Para kaum muslimin dan muslimah, sehingga dengan demikian bahwa orang-orang yang mati syahid ini betul-betul mendapatkan kenikmatan yang kalau secara nilai kematian, secara nilai wafat itu yang paling baik ya kematiannya orang-orang yang mati syahid. Maka ketika berjuang dalam sabilillah dan kondisi saat ini di mana wabah, ya toh, para ulama mengatakan bahwa saat ini bagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi tertimpa musibah wabah, maka mereka tergolong orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu ya ruhnya langsung dimasukkan surga oleh Allah. Walaupun tidak berwujud jasad, berwujud di dalam burung yang berterbangan di taman surga. Tapi sampai dengan yaumul qiyamah nanti, yaumul ba'ats, mereka baru akan dikembalikan lagi ke jasadnya. Para kaum muslimin dan muslimah, betapa mulianya orang-orang yang mati syahid. Bahkan dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang-orang yang mati syahid itu hanyalah golongan orang-orang yang ingin dikembalikan lagi ke dunia, kemudian ingin berperang lagi, ingin berjihad lagi dalam sabilillah, kemudian diwafatkan kembali dan ingin dikembalikan lagi, hanya orang-orang yang mati syahid. Di luar dari itu tidak ada orang yang ingin dikembalikan atau dalam keadaan mati syahid kecuali hanya ya para orang kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan mati syahid itu. Kemudian kita lanjutkan, ialah khutbah Nabi selanjutnya, wa a'mal ama ad-dhalalu ba'dal huda. Sesungguhnya lebih butanya orang yang buta, lebih kalau dalam bahasa Jawa lebih picek ke wong sing picek. Lebih butanya orang yang buta adalah di mana ada orang yang telah mendapatkan hidayah namun kemudian dia murtad dari agamanya. Orang-orang yang kondisi demikian adalah orang-orang yang sangat buta. Buta, lebih buta daripada orang yang buta. Atau di mana dia murtad dari agama Islam. Atau sudah mendapatkan hidayah, sudah menetapi agama, tapi kemudian dia meninggalkan hidayahnya. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian wa khairul ilmi ma nafa'a wa khairul hadi ma tubi'a. Sebaik-baiknya ilmu adalah ialah ilmu yang bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya. Atau itu sebaik-baiknya ilmu. Kalau seseorang kemudian sudah mengaji, sudah belajar terhadap sebuah ilmu yang berguru, kemudian dia mau mengamalkan, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah sebaik-baiknya ilmu. Jadi bukan karena banyaknya, tapi bagaimana
dia berusaha untuk mengamalkan pada ilmunya itu. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kemudian adalah wa khairul hadyi ma tubi'a. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang dimana mengikuti sunnah itu, mengikuti petunjuk itu dikarenakan ada dasar dalilnya. Kalau kita beribadah dalam amaliyah, maka harus memiliki dasar. Kalau untuk saat ini ya Al-Quran, kemudian dasarnya adalah Al-Hadis, sehingga dalam amaliyah kita bisa yakin dan mantap terhadap apa yang kita kerjakan. Kemudian wasyarul amal qalbi, sejelek-jeleknya buta ialah hati yang buta. Sejelek-jeleknya orang yang tidak bisa melihat adalah apabila hati kita yang tertutup oleh ketidakpercayaan kita. Maka istilah hati yang buta adalah tidak mau menerima sebuah kebenaran, tidak mau menerima petunjuk dari Allah, betul-betul menolak. Padahal ya dia melihat ada sebuah kebenaran, ada majelis yang mengajarkan ibadah, tapi tidak ada sedikit pun di dalam hatinya keinginan untuk mempelajari. Tidak ada di dalam hatinya sedikit pun rasa terbesit untuk bisa melakukan amaliyah itu, karena hatinya sudah buta. Ya, kalau orang melihat kemudian dikategorikan sebagai orang yang cacat dalam artian buta, itu benar-benar matanya ditutup, ya, atau ya luka, atau mungkin tidak mampu untuk menghasilkan sudut pandang lagi, korneanya. Nah, kalau hati buta itu menolak dengan segala pemikirannya, hatinya atau dirinya itu nggak bisa menerima. Maka sejelek-jeleknya buta ya hati yang buta itu. Kemudian wal yadul ulya khairum min yadis sufla, bahwa tangan yang di atas itu lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Artinya kita memberi kepada saudara kita yang lain, kita memberi kepada orang iman yang lain, itu lebih baik daripada kita meminta-minta. Bahkan dalam khutbah yang lain disebutkan, jadilah orang yang memberi. Kemudian janganlah menggantungkan diri kepada hidupnya orang lain. Ya, tentunya ketika kita menggantungkan diri kepada orang lain, ya kita yang nyandar di sana, yang tinggal di sana, tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya, tidak ada usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya untuk masa depannya. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita lanjutkan. Wa ma qala wa kafa khairum mimma kasara wa alha. Seseorang yang memiliki sedikit harta, seseorang yang memiliki finansial yang cukup atau tidak berlebihan, itu lebih baik dibandingkan hartanya banyak atau hartanya melimpah tapi dalam ibadah dia lalai. Harta yang banyak itu membuat dia lalai untuk beribadah kepada Allah, membuat dia tidak bisa beribadah dengan baik. Contoh yang paling real adalah kisah dari Sa'labah, di mana beliau adalah orang Islam, orang iman yang notabene rajin beribadah. Beliau adalah orang iman yang du'afa, atau yang tinggalnya dekat dengan Nabi. Kemudian dia juga ibadahnya rajin bersama istrinya. Namun pada kenyataan bahwa Sa'labah ini tidak kuat dalam menjalani konternya. Sa'labah minta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan agar dia menjadi orang yang kaya raya. Minta untuk bagaimana Sa'labah memiliki harta kekayaan. Pada akhirnya ketika Nabi kemudian memberikan bekal seekor kambing, dan Sa'labah kemudian bisa mendapatkan banyak harta dari
bekal yang Nabi berikan kepada Sa'labah. Kemudian dia lama-lama meninggalkan wilayah dekat masjid. Kemudian Sa'labah lantas sibuk dengan kambing-kambingnya itu, dan pada akhirnya bahwa Sa'labah meninggalkan beberapa kali sholat Jumat, dan kemudian setelah semakin lama hatinya keras dan ketika peraturan mulai disempurnakan, Sa'labah juga tidak mendengar berita-berita itu. Bahkan ketika Sa'labah didatangi oleh sahabat-sahabat Nabi yang memerintahkan untuk zakat, Sa'labah juga tidak mau menyetorkan hartanya untuk zakat. Sehingga yang terjadi, Sa'labah dicap sebagai orang-orang munafik. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa Nabi berkhutbah apa saja yang kita miliki meskipun sedikit dan hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari kita, tidak melimpah ruah. Nah, itu lebih baik daripada banyak tapi mampu membuat kita lalai dalam ibadah, membuat kita tidak bisa tertib dalam ibadahnya. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita lanjutkan. Wasyarul ma'dzirati hina yahdurul maut. Sejelek-jeleknya alasan adalah ucapan kita, adalah kalimat yang kita ucapkan ketika kita telah kedatangan sakaratul maut. Omongan, alasan, perkataan, izin, dan lain sebagainya yang diutarakan yang nilainya sangat jelek adalah sebuah alasan yang ketika diucapkannya itu menjelang kita wafat, menjelang kita meninggal. Baru kita beralasan-alasan, tidak bisa ibadah karena ini, karena itu. Nah, ini tidaklah menjadi sebuah kebaikan. Bahkan dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang jelek sekali. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian wasyarrun nadamati yaumal qiyamah. Dan sejelek-jeleknya orang yang menyesal adalah menyesal pada hari kiamat, di mana pada hari itu penyesalan itu tidak akan berguna lagi. Umpama kita adalah sosok orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita misalkan saja atau termasuk dalam 4 golongan, ialah contoh orang yang bisu, kemudian orang yang buta, kemudian orang yang pikun, kemudian orang yang hidup sebelum hadirnya Nabi, maka semua yang akan diutarakan kepada Allah sebagai sebuah alasan ini menjadi alasan dan penyesalan yang tidak ada gunanya. Di hari kiamat semua alasan itu tidak berguna. Para kaum muslimin dan muslimah, kami break sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man la ya'ti sholata illa dzuburan. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia yang kami hormati, ini adalah khutbah, di mana khutbah ini adalah mengingatkan kepada kita tentang prinsip-prinsip dari sebuah keimanan. Maka dalam khutbah yang berikutnya adalah mengingatkan kita seterusnya. Wa minan nasi ma la ya'ti sholata illa dzuburun. Nabi berkhutbah bahwa ada sebagian manusia yang mengerjakan sholatnya selalu terlambat. Ada sebagian manusia yang kalau mengerjakan sholat itu selalu terbelakang waktunya, selalu terbelakang dalam mengerjakannya. Dalam bahasa ini mengingatkan bahwa jadi yang terbaik itu seperti apa? Yang baik adalah orang yang dalam mengerjakan sholatnya adalah di awal waktu. Kalau bisa, sebisa mungkin itu dikerjakan di awal waktu. Kenapa? Karena menurut Nabi, menurut Rasulullah SAW, bahwa ada loh orang-orang yang kalau salat itu mesti telat. Kenapa telat? Ya tentunya kalau mengerjakannya tidak sesuai dengan waktunya, artinya ini adalah sebuah ciri lemahnya ketakwaan kepada Allah. Kalau
kita betul-betul yakin kepada Allah, kita ibadah, kita menginginkan pahalanya Allah, ya sholatnya yang baik, yang tepat waktu. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya wa minhum ma la yadhkurullaha illa huzuwan. Kemudian bahwa dan sebagian dari orang-orang manusia, hambanya Allah, ada orang-orang yang tidak ingat kepada Allah kecuali dengan meninggalkan, huzuwan dengan ya dengan mainan, jadi tidak sungguh-sungguh. Kalaupun dia ingat kepada Allah ya hanya sebagai ya gurauan saja. Dan ini naudzubillahi min dzalik. Sebisa mungkin ya kalau zikir, kalau ingat kepada Allah dalam ibadah ya sungguh-sungguh ya. Jadi begitu juga dengan sholat. Kalau memang sudah mendengarkan kalimat sholat atau azan gitu ya langsung bersegera mungkin. Karena panggilan sholat adalah panggilan kita untuk menghadap kepada Allah. Nah, jangan disepelekan. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian wa'adhamul khotoya lisanil kadhub. Jadi sejelek-jeleknya kesalahan atau lebih besarnya sebuah kesalahan adalah di mana lisan kita yang berdusta, di mana mulut kita yang berkata-kata tapi kalimah yang kita ucapkan adalah sebuah kebohongan. Ini sebesar-besarnya sebuah kesalahan. Karena kalau yang kita sampaikan adalah sesuatu yang keliru, yang salah, kemudian orang percaya. Nah, ini akan menjadi suudzon bagi orang-orang yang mendengarnya. Maka kita orang iman, kita orang Islam yang paham dengan sebuah peringatan dan dalil, berupayalah untuk jujur, ya toh. Dan dalam menerima informasi apapun berusaha untuk tabayun terlebih dahulu. Jangan langsung asal share gitu, di media sosial kita. Kalau ternyata yang kita share adalah sebuah kebohongan atau sebuah fitnah, itu akan menjadi dosa untuk kita. Maka lebih besarnya sebuah kesalahan adalah di mana lisan kita mengatakan sesuatu yang bernilai sebuah kebohongan. Ini naudzubillah min dzalik. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, kemudian dilanjutkan di dalam khutbahnya, wa khairul ghina ghinan nafsi. Sebaik-baiknya sebuah kekayaan adalah hati yang kaya. Kaya dengan keimanan, kaya dengan dirinya merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Jadi tidak iri, tidak dengki, tidak merasa rupak hatinya, tidak merasa selalu kurang dengan apa yang dia miliki. Ya kalau begitu terus ya selamanya tidak akan merasa tenang hidupnya. Maka Nabi mengingatkan sebaik-baiknya sebuah kekayaan adalah di mana hati kita merasa apa yang kita miliki ini yang paling terbaik. Ya, jangan dibandingkan dengan orang lain. Bahkan Nabi mengingatkan kalau urusan dunia nggak usah lah ngelihat yang ke atas itu, nggak usah. Lihatlah yang di bawah kita. Contoh misalkan kita memiliki sebuah kendaraan motor, atau motornya ya tidak bagus-bagus amat ya toh. Masih Astrea Legenda, tapi cobalah melihat ke bawah. Masih banyak orang-orang yang menggunakan sepeda ontel, bahkan ontel zaman baheula ya toh. Jadi ya bersyukurlah dengan semua yang kita miliki. Kalau misalkan ada orang-orang yang menggunakan sepeda saja, cobalah melihat masih banyak orang yang tidak punya sepeda. Atau yang jalan juga begitu. Oh, saya mah nggak punya apa-apa. Saya mah apa tuh? Coba lihat bahwa banyak orang-orang yang cacat yang bahkan berjalan pun tidak bisa. Atau jadi kalau kita melihat apa yang lebih di bawah kita, hati kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Atau tidak merasa kurang. Atau kalau misalkan apa yang kita miliki saat ini adalah ya nilainya tidak berjuta-juta, ya syukurilah bahwa Allah telah mengqadarkan kita, telah menitipkan semua yang Allah berikan kepada kita itu ya sesuai takaran. Para kaum muslimin dan muslimah, kalau kita contohkan sebuah gelas, atau gelas itu kan ada takarannya dong. Atau kalau kita diberikan oleh Allah, katakanlah satu gelas, kemudian dalam takaran gelas itu hanya beberapa mili yang bisa kita ukur. Atau kalau Allah memberikannya lebih dari ukuran satu gelas, maka tentunya yang lebihannya itu akan terbuang.
Ya terus mau kemana? Yang nggak bisa diwadahi oleh kita. Karena memang takaran kita sudah ditentukan. Bahwa ya kita minta yang banyak. Kenyataan bahwa kita tidak mampu untuk menampungnya. Semuanya akan luber begitu saja. Para kaum muslimin dan muslimah, banyak orang-orang yang telah memiliki kekayaan. Ketika hatinya dermawan, itu justru tidak untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang memiliki ketentraman dalam ibadah, ketika dia memiliki banyak harta, dia sedekahkan untuk sabilillah, dia sedekahkan untuk duafa, untuk anak yatim dan lain sebagainya. Tadi tidak betul-betul untuk dirinya sendiri kok, karena yakin bahwa apa saja yang ada di dunia ini ya ada jatah orang lain. Makanya hati kita yang mampu untuk merasa kaya itu jauh lebih baik daripada kita yang selalu merasa gerangsang, kurang terus, atau tidak ada syukurnya kepada Allah. Para kaum muslimin muslimah, maka sebaik-baiknya sebuah kekayaan ialah apabila hati kita merasa cukup dengan apa yang kita telah terima, merasa bangga dan selalu melihat apa yang ada di bawah kita. Jangan dangak gitu loh. Sehingga kita tenang. Kemudian wa khairuz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Ya, atau kalau kita menghadap kepada Allah nanti setelah kita husnul khotimah, ya yang kita bawa ya ketakwaan itu. Apa sih ketakwaan itu? Ketakwaan yang paling mudah kita pahami adalah hasil dari sebuah pengamalan. Di mana setelah kita beramal sekian lama, hati kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Contohnya ya saat kita melaksanakan puasa Ramadan. Saat kita telah mengerjakan puasa Ramadan selama 30 hari, hati kita merasa dalam Ramadan itu kan semangat. Atau kemudian hati kita juga tenang, tentram saat Ramadan itu. Kemudian kita selalu bisa meneruskan membaca Al-Quran sehingga keimanan kita meningkat dong. Nah, saat-saat yang demikian di mana kita juga merasakan ketakwaan kita ini ada di dalam hati. Nah, bekal inilah yang akan kita bawa kepada Allah. Dan sebaik-baiknya bekal adalah itu, membawa hasil dari sebuah amaliah kita selama hidup di dunia. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian warasul hikmah makhafatullah. Sebaik-baiknya sebuah hikmah, ya toh, sebaik-baiknya sebuah ilmu yang bermanfaat adalah di mana kita bisa takut kepada Allah. Sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat, kalau hikmah itu yaitu segala sesuatu yang sudah kita pelajari kemudian kita amalkan dan itu bisa memberikan manfaat untuk kita. Nah, sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat adalah di mana ilmu itu mampu membuat kita takut kepada Allah, takut terhadap ancamannya Allah, dan menghindari apa yang Allah larangkan dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Selama kita mampu, selama kita sehat, selama kita bisa ya berusaha. Kemudian wa khairu ma waqara fil qulub al yakin. Sebaik-baiknya sesuatu yang tetap di dalam hati ialah sebuah keyakinan. Sebuah ketetapan yang baik, yang terbaik, yang ditetapkan di dalam hati ialah sebuah keyakinan. Keyakinan yang mantap, yang tidak tergoyahkan. Itu adalah sebaik-baiknya ketetapan dalam hati kita. Kalau misalkan kita cinta kepada seseorang atau kemudian kita bisa langgeng mencintainya menjadi istrinya sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek, katakanlah sampai di usia kita, sampai di lansia kita mencintai kepadanya. Ya itu baik, tapi lebih baik lagi adalah di mana seseorang mampu untuk memiliki keyakinan di dalam menetapi hidayah, dalam menetapi kebenaran itu berdasarkan dengan kitabillah wa sunnati Nabi. Jadi keyakinan yang betul, keyakinan yang lurus, ya, yang berdasarkan petunjuknya Allah. Karena tanpa itu menjalani ibadah kok tidak yakin, nanti kita termasuk golongan orang-orang yang munafik. Menjalani ibadah kok ragu-ragu, kita termasuk kalangan orang-orang munafik. Kemudian wal irtabu minal kufri wan niyahatu min amal jahiliyah. Apabila kita memiliki sifat ragu di dalam hati, atau contoh, atau Allah memerintahkan untuk puasa Ramadan, atau kemudian di sana banyak para ulama yang menjelaskan perintahnya.
Hati kita kayak apa yo, apa itu perintahnya Allah atau apa sih manfaat. Tapi kita juga tidak mengerjakan gitu loh. Kemudian kita meninggalkan begitu saja. Hati kita ragu-ragu. Nah, ragu-ragunya kita terhadap perintahnya Allah, maka itu adalah bentuk dari cabang kekufuran. Contoh lagi, kita diperintahkan untuk zakat. Setelah puasa kan zakat. Atau zakat padahal dia tidak banyak, atau hanya satu orang. Tapi ketika zakat ini kemudian ada istri kita, anak kita, atau orang tua kita dizakati, totalnya ternyata banyak ya. Kemudian hati kita ragu-ragu, mosok iki zakat perintahnya Allah, sehingga dia tidak mau mengerjakan. Nah, hal-hal seperti ini merupakan cabang dari kekufuran. Contoh lagi dalam hal menjalani ibadah haji, atau di sana ada perintahnya Allah yang dimana ketika seseorang bisa melaksanakan ibadah haji, pahalanya surga. Kemudian dia beranggapan bahwa mosok haji perintahnya Allah. Lah itu kan sama dengan tamasya ke luar negeri. Atau kalau kita ragu-ragu seperti demikian, itu merupakan cabang dari kekufuran, di mana tidak meyakini terhadap perintahnya Allah itu ya ragu-ragu, dan hal seperti ini merupakan cabang dari kemunafikan, ragu-ragu terhadap perintahnya Allah. Kemudian berikutnya dalam khutbah, waniyahatu min amali jahiliyah. Seseorang yang mempunyai kebiasaan, mungkin bukan kebiasaannya, apabila dia mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan almarhum atau almarhumah, kemudian ada keluarga kita yang meninggal, wafat, dan kita menangis, meraung-raung, berteriak-teriak sampai histeris dan mencakar-cakar terhadap badannya, itu adalah sebuah perbuatan dari kalangan umat jahiliyah. Jadi jangan sampai kita yang sudah yakin terhadap qadar, takdir, kehidupan dan kematian itu sebenarnya sudah ada, kemudian mengerjakan hal yang demikian. Kenapa? Karena itu amalan jahiliyah loh. Jahiliyah itu apa sih? Orang-orang jahiliyah di zaman dahulu adalah orang-orang di mana dia atau orang-orang jahiliyah tidak mendapatkan ilmu dari Rasulnya. Orang-orang jahiliyah itu tidak mendapatkan pengetahuan dari Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga apa yang mereka lakukan itu ya secara lahiriah alami, tapi tidak benar gitu loh. Ketika dia melakukan tangisan atau meraung-raung, mencakar-cakar badannya, ya si orang tersebut melakukan itu karena emang nggak tahu ilmunya, atau kalangan orang-orang yang bodoh lah. Kalau orang yang tahu ilmunya, yang sudah mendapatkan nasihat dari ulamanya, kalau zaman dahulu ya dinasihati oleh nabinya, tentunya tidak akan mengerjakan hal itu. Kenapa? Karena itu gaweane wong yang bodoh gitu loh. Pekerjaannya orang-orang umat jahiliyah, jangan dikerjakan. Setelah Islam, setelah mengetahui ilmu, ya laksanakan yang paling terbaik. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya dilanjutkan wal gululu min jusa'i jahannam. Dan al-gulul wal kanzu kayu minan nar. Kayun minan nar. Kemudian bahwa dilanjutkan khutbah Nabi ialah curian atau hasil curian. Itu termasuk dari batunya neraka jahanam. Jadi apabila kita mencuri atau barangnya orang iman, mencuri dari hartanya atau saudara kita yang muslim, itu sama saja kita mencuri yang nantinya di akhirat akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Jadi ya janganlah mendapatkan harta dari hasil curian. Kenapa? Karena semua kepemilikan orang iman, semua kepemilikan orang muslim itu haram. Atau tidak hanya hal-hal yang bisa dibawa yang berkaitan dengan harta benda, dirinya, atau kemudian keluarganya, darahnya, hartanya itu haram untuk orang iman yang lain, kecuali family atau ayah dengan anak, istri dengan suami, bapak dengan anaknya,
atau saudara dengan izinnya, atau ketika diberi ya halal. Nah kalau tidak ada hubungan sedemikian rupa kemudian ngambil barangnya walaupun hanya barang yang kecil, itu akan menjadi kayu bakar dari neraka jahanam. Jadi ya sangat antisipasi dan dijauhi. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian wal kanzu kayyun minan nar, bahwa seseorang yang menumpuk-numpuk harta simpanan dan tidak dizakati itu akan menjadi besi panas yang akan dicoskan ke jasadnya pemiliknya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis menyebutkan ketika seseorang menimbun harta, ketika seseorang menyimpan harta sampai banyak kemudian tidak dizakati, maka orang tersebut akan mendapatkan siksaan dari Allah berupa harta benda yang dia miliki itu akan dicoskan ke badannya, akan diwujudkan sebuah tusukan besi dan akan dibakar atau sehingga panas dan dicoskan ke badannya. Bahkan ada riwayat lain bahwa ketika dia tidak mau berzakat, harta yang dia miliki akan berubah menjadi ular botak yang besar yang akan menggigit terhadap pemiliknya, mengatakan bahwa anak akan suka, aku simpananmu yang kau tidak zakati selama di dunia. Para kaum muslimin dan muslimah, jadi ya cukup memberikan peringatan untuk kita bahwa harta ini adalah hartanya Allah, dizakati adalah kewajiban kita, karena itu harta kita yang mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kaum muslimin dan muslimah, kita lanjutkan khutbahnya Nabi yang juga akan sangat mengingatkan kita, ialah wasyi'ru mim mazamiri iblis, bahwa lagu-lagu itu termasuk serulingnya iblis. Para kaum muslimin dan muslimah, kalau lagu-lagu ini berisikan sesuatu yang menentang terhadap Allah, sesuatu yang membuat kita syirik kepada Allah, maka berarti itu adalah sesuatu yang seperti ajakan iblis gitu loh. Seperti ajakan untuk mendapatkan dosa. Kenapa? Karena ketika lagunya ini adalah lagu-lagu yang ngayal dan kita terbawa sampai nggak ingat kepada Allah, nah ini berarti lagunya itu mampu untuk memalingkan kita dari ibadah, dan ini tidak baik, karena seruling itu kan indah sekali. Makanya bahkan dalam sebuah riwayat, ketika memang lagu-lagu ini tidak dikerjakan dalam sebuah hajat, para sahabat ya tidak terlalu sering menikmatinya lah ya. Kalau dalam sebuah zaman, mungkin di zaman saat ini sangat modern, maka ya kita yang harus memilah dan memilih. Jangan sampai kita terlena dengan sebuah keindahan lagu-lagu ya, sehingga lupa dengan ibadah. Karena kalau tempat-tempat yang seperti pelayanan jasa, kemudian ada aura-aura musik, itu kan untuk memperindah suasana. Tapi ketika kita terbawa dan terlena, bahkan menikmati isi lagu yang sebenarnya tidak Islami, bahkan terkesan di situ lagunya adalah merendahkan dari syair-syair Allah, maka itu tidak boleh setuju dong. Mungkin kalimat-kalimat azan, kalimat-kalimat qomat, kalimat-kalimat syahadat dimain-mainkan dalam sebuah lagu, itu jangan disupport, jangan didukung, karena itu merendahkan dari kalimat Allah. Jadi ya harus kita tentang. Tapi kalau nada-nada yang baik, kemudian yang bisa mengarahkan kita pada kebaikan, bisa menghibur kekosongan kita, ya sekedarnya sajalah, jangan terlalu gedotur sekali. Para kaum muslimin muslimah, kemudian kita lanjutkan, wal khamru jima'ul ism, bahwa arak itu adalah kumpulan dari berbagai jenis dosa. Para kaum muslimin dan muslimah, cerita dari malaikat Harut dan Marut yang dahulu pernah menjadi perwakilan dari
malaikatnya Allah, guna membuktikan apakah malaikat itu layak untuk mengganti sebagai penghuni di dunia. Ternyata malaikat Harut dan Marut dengan kategori diberikan hawa nafsu yang sama, diberikan pemikiran yang sama seperti halnya manusia, itu tidak sanggup untuk menjalani cobaan dari Allah. Sehingga malaikat Harut Marut oleh Allah dites, didatangkan wanita, atau dia menganggap itu dosa besar. Dia datangkan wanita dengan membawa bayi untuk dibunuh, dia mengatakan, nah ini adalah dosa besar. Tapi ketika malaikat Harut Marut didatangi dengan sosok wanita yang membawa arak, beliau mengatakan, wah ini rasanya bukan dosa yang besar. Sehingga mereka terpengaruh untuk meminum, mengkonsumsi dari arak itu. Yang terjadi apa? Bahwa kemudian setelah minum arak, ketika akalnya hilang, dia membunuh terhadap anak bayi yang dibawa oleh perempuan tersebut dan memperkosa kepada wanita yang sebenarnya itu adalah ujian dari Allah. Para kaum muslimin muslimah, arak adalah sesuatu yang menghilangkan akal. Ma khomarol akal fahuwa khomar. Jadi yudhibul akli fahuwa khomar. Segala sesuatu yang menghilangkan, yang membuat akal sehat kita itu, kesadaran kita tidak ada, berarti itu adalah arak. Dan itu sesuatu yang Allah haramkan dalam agama Islam kita, di dalam muslim. Jangan sampai mengkonsumsinya, Mas. Atau itu kan bukan amer, bukan anggur merah. Lantas bagaimana? Nah, kalau itu berupa minuman, obat misalkan, atau beberapa merek memang ketika dicampur itu bisa membuat keliyungan, bahkan kayak ngefly gitu. Nah, ketika itu dikonsumsi dan bisa membuat kita hilang kesadaran, itu termasuk arak. Maka meminumnya menjadi haram. Barang yang baik ketika diminum dengan cara yang tidak baik akan menjadi haram. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah wan nisa'u hibalatus syaiton wassibabu syu'batun minal junun. Perempuan adalah jaring-jaringnya syaitan. Artinya bahwa ketika wanita-wanita yang tidak menjaga auratnya, tidak menjaga kehormatannya, ini dia dijadikan atau sebagai alat untuk menggoda keimanan laki-laki, maka itu paling termudah di antara godaan-godaan yang lain. Jaring itu adalah sebuah perangkap atau jebakan. Maka ketika para wanita ini atau dibisikkan oleh syaitan, oleh jin untuk mempengaruhi kepada pemikiran laki-laki atau yang tentunya sangat tertarik dengan lawan jenis, nah ini paling mudah untuk menggodanya, untuk menangkapnya. Karena dalam setiap hari jin itu diutus, atau para kerajaan jin itu dia mengutus kepada anggota-anggotanya. Untuk apa? Untuk satu adalah agar laki-laki dan perempuan bisa berzina, untuk anak bisa menentang kepada ibunya, kepada orang tuanya, untuk membuat saudaranya tidak rukun, untuk suami dan istri agar bisa saling tidak rukun. Nah, keadaan ini dinilai oleh Raja Iblis. Bahkan ketika laporan dia diberikan peringkat-peringkat. Yang paling tinggi nilai peringkatnya adalah ketika seorang suami dan istri bisa bercerai. Itu adalah peringkat tertingginya dari sebuah godaan iblis, syaitan. Para kaum muslimin muslimah, selain wanita adalah jaring-jaringnya syaitan, pemuda adalah cabang dari kegilaan. Artinya, kalau sifat muda ini tidak diarahkan dalam hal yang baik, dalam faham ibadah kepada Allah, maka laki-laki atau yang masih muda, perempuan yang masih muda, ini akan terbawa oleh arus yang seperti orang gila itu, tidak punya arah.
tidak punya tujuan atau karena hope-nya dan dasar pondasi hidupnya tidak ada. Tapi kalau pemuda-pemudi memiliki dasar ibadah yang kuat atau pondasi keyakinan yang lurus, yang baik, tentunya mereka adalah atau penopang-penopang agama Islam. Atau tentunya para pemuda adalah pewaris-pewaris agama Islam yang sangat diharapkan keberadaannya. Tapi ketika para pemuda-pemuda tidak mempunyai dasar dalam beribadah, kemudian tidak punya pendidikan agama yang baik, atau tidak punya dasar-dasar, nantinya menjalani ibadah akan sembrono. Para kaum muslimin dan muslimah, kami cut sampai di sini dan kami akan lanjutkan di bagian kelima. Ini banyak beberapa notif dari WA, jadi biar tidak mengganggu, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami akan lanjutkan di bagian 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.